Pemirsa, Forum Diskusi atau FGD mengusung tema membangun kemandirian desa surga atau penguatan BUMDes, serta silaturahmi keluarga besar DBC Papdesi Banyuwangi, bertempat di Pendopo Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kamis 16 Juli 2020. Hadir dalam kegiatan ini para kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau Papdesi cabang Banyuwangi, dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi Ali Mahrus, Wakil Ketua 2 DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto, dan Suyanto anggota DPRD Banyuwangi. Dewan Kehormatan Papdesi Rojikin dan Maimun, Ketua Asosiasi BBD Rudi Hartono Latif, Ketua DPC Papdesi Murai Ahmad, dan juga virtual live Zoom dari anggota DPR RI Komisi 5 Sumail Abdullah, DPR RI Komisi 6 Nasimhan, beserta pengurus lainnya. Kegiatan yang digelar setiap bulannya tersebut dalam acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung dengan lagu Mars Papdesi, dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim piatu. Ketua DPC Papdesi Banyuwangi Murai Ahmad dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran para undangan dan juga kepada anggota DPRD Banyuwangi. Dirinya meminta arahan, petunjuk dan saran serta masukan dari anggota DPRD. Selama itu juga selalu tetap bersinergi dengan BBD. Karenanya satu naungan yaitu pemerintahan desa dan juga DPR dan Bupati, agar nantinya bersama-sama untuk satukan mufakat agar Banyuwangi kedepannya lebih maju lagi. Sumail Abdullah, DPR RI Komisi 5, melalui telekonferensinya menyampaikan dirinya merasa sangat bangga dengan acara forum diskusi ini, bahwasanya tak lain desa merupakan pondasi suatu bangsa, sehingga hampir semua seluruh stakeholder yang ada di pusat, baik pemerintahan maupun DPR RI, mempunyai komitmen agar desa menjadi garda terdepan dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, di tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang Desa. Disitulah berisi tentang penerapan ekonomi desa dan dana desa. Dirinya berharap dengan adanya undang-undang tersebut, desa sudah mampu mengorganisir secara pribadi. Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi Ali Mahrus dalam sambutannya menyampaikan merujuk kepada tema yaitu membangun kemandirian desa melalui program Desa Surga dan penguatan BUMDes. Tentunya hal ini merupakan dari rujukan semua pihak dalam proses memperkaya wawasan melalui diskusi. Kuncinya dalam membangun desa ada 3. Pertama adalah smart, komitmen, dan ketiga jaringan. Maka dari itu, dalam berdiskusi ini untuk menyatukan persepsi, satu pikiran agar bersama-sama bahu-membahu dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kepala desa, nantinya dapat menumbuh kembangkan semangat untuk berdesa, yang utamanya adalah menuju desa surga. Mahrus menambahkan, desa surga adalah pengertian bagaimana desa itu bisa memberikan sebuah kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan, sehingga masyarakat desa enggan untuk keluar dari desa. Cukup dengan potensi desa yang dimiliki, kemudian kaitan dengan membangun kemandirian, maka harus bisa mengukur potensi yang dimiliki dan mengukur diri sendiri. Wakil Ketua 2 DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto menyampaikan bahwasanya melihat dari judul tema membangun kemandirian desa melalui program Desa Surga dengan penguatan BUMDes, dengan membangun kemandirian desa itu harus ada konsekuensinya jikalau nantinya diberikan program kemandirian setiap tahun melalui dana desa dengan tujuan agar desa itu sendiri bisa mandiri. Maka dari itu, mulai sekarang harus memikirkan jangan sampai bantuan-bantuan tersebut langsung habis pakai, harus bisa mengembangkan agar supaya bantuannya ada sekarang ini dapat dikembangkan untuk menuju desa yang mandiri. Michael menambahkan, kedua program Desa Surga ini merupakan program dari kementerian. Program ini bertujuan bagaimana rakyat tidak ada jeritan, kelaparan, tangisan, dan penderitaan. Inilah yang diinginkan oleh Kementerian Desa. Oleh karena itu, marilah bersama-sama memikirkan hal tersebut. Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Hartono Latif menyampaikan terkait dengan judul ini, dirinya dapat memahami yang dimaksud dengan Desa Surga. Di dalam Undang-Undang Desa sudah jelas tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Disitulah surganya ketika sejahtera, kualitas hidup masyarakat terjaga,
dan penanggulangan kemiskinan menjadi signifikan. Maka disitulah surga dari yang dimaksudkan. Komisi 6 DPR RI Nasim Han melalui telekonferensinya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Papdesi Banyuwangi dan juga para undangan yang hadir sesuai tema membangun kemandirian desa surga dan penguatan BUMDes. Desa merupakan dari ujung tombak dari segala kemajuan desa. Secara langsung dalam menyikapi hal tersebut, semua harus memerlukan interesting, sinergi dari daerah hingga sampai pusat. Sebagai fungsi dari tugas legislasi, budgeting, dan juga pengawasan, hal ini jika tidak ada komunikasi dan sinergi dari daerah, maka fungsi tugas tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Karenanya, ujung tombak dari daerah salah satunya para perangkat desa dan juga Papdesi, serta kemajuan sebuah desa tergantung dari perangkat desanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami atas nama Ketua DPC Papdesi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini kami lakukan agenda ini insya Allah tiap bulan. Pak Michael, Pak Mahrus, mohon kami didampingi bersama DPR yang lain, Mbak Kiki, Pak Suyatno selaku Dewan Pembina kita. Mudah-mudahan jenengan tidak waleh mendampingi kami karena kami akan roadshow dan insya Allah bulan depan ke Karanggoro karena sudah WA bulan Agustus ke Karanggoro. Pak Mahrus, mohon kami dibantu untuk tema berikutnya karena jenengan wakil kami agar kami lebih berdaya, lebih bermanfaat di desa. Karena tidak bisa terpisahkan antara kepala desa, pemerintah desa, dan BPD karena kita satu naungan yaitu pemerintahan desa. Siapa bapak kita yang wakil rakyat adalah DPR bersama Bapak Bupati, DPR, dan desa. Insya Allah Banyuwangi akan lebih baik kalau kita satukan langkah untuk menuju Indonesia. Dan tema forum grup diskusi pagi hari ini dengan tema membangun kemandirian desa melalui program desa surga dan penguatan BUMDes. Nantinya biar pemateri pertama nanti biar Pak Mahrus selaku anggota DPR fraksi PKB dan Pak Michael serta nanti Mas Rudi selaku asosiasi BPD bersama anggota dewan yang lain dan DPR RI jenengan selaku para kepala desa mendengarkan apa kiat-kiat beliau selaku wakil rakyat agar kita di desa nanti bisa menerjemahkan ke masyarakat selaku pelayan masyarakat akan lebih baik desa kita nantinya. Agar desa menjadi garda terdepan dan utama di dalam rangka pembangunan desa. Olehnya itu maka di 2016 telah disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang saya maksud. Di situ berisi penguatan tentang otonomi desa dan dana desa. Nah, diharapkan dengan adanya Undang-Undang Desa tersebut maka desa sudah mampu mengorganisir dirinya. Secara spesifik pembangunan desa itu ada 3 hal. Yang pertama meningkatkan investasi, juga menumbuhkan lapangan kerja, juga mengurangi kemiskinan serta pemberdayaan. Di mana pemberdayaan diartikan adalah peningkatan kapasitas insani dalam rangka mempunyai daya tahan dan daya saing dalam hal ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya angka pengangguran di pedesaan itu lebih rendah daripada perkotaan. Namun faktanya kemudian kemiskinan itu lebih banyak di desa ya daripada di perkotaan. Apa masalahnya ini? Tentu kalau kita perhatikan adalah kualitas pekerjaan yang ada di desa itu tidak sebaik dengan yang ada di kota. Ya, tidak sebaik, sehingga tidak memberikan nilai tambah kepada para pekerja-pekerja untuk menambah tabungan secara keuangan dari bekerjanya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya. Ini menjadi persoalan serius. Akan tetapi dengan dorongan dana desa, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu
Kak, Ibu sekalian, kepala desa itu harus punya kreativitas agar dana-dana desa yang menurut hemat saya juga masih terbatas ya, APBN kita terbatas, dana desa kita terbatas, tetapi kiranya dana-dana tersebut dijadikan pemantik untuk kemudian menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di desa. Semuanya dari seluruh komponen, mulai legislatif, eksekutifnya juga dari pemerintah desa, dan juga ini hadir juga pagi hari ini Asosiasi BPD, karena memang harus ada sinkronisasi antara kepala desa dan BPD, dan ini kadang-kadang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya kami mungkin karena Pak Sumail ini adalah sebuah kehormatan bisa berkenan menjadi Dewan Pembina di DPC Pabdesi Kabupaten Banyuwangi, kalau Pak Nasim kan di DPC Pabdesi Situbondo. Nah, barangkali Pak, kami di sini karena kegiatannya cukup luas, meliputi Wongserjo sampai Kalibaru sampai Sarongan, kami butuh kemungkinan supporting seperti kendaraan operasional. Barangkali Pak Sumail ada yang bisa dipinjaman kita untuk operasional, akan sangat bangga kami Pak. Kita akan branding DPC Pabdesi Banyuwangi. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Pabdesi ini menjadi atensi bagi kita. Insya Allah kita akan mengupayakan itu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali kedua kita bertemu dalam rangka untuk membangun kapasitas diri selaku kepala desa. Karena Pabdesi bermufakat sesuai dengan beberapa kali kita diskusi bahwa berdesa itu butuh modal, dan modal utama adalah kapasitas kepala desa itu sendiri. Sehingga dalam rangka membangun desanya, Kades itu harus smart dulu. Sebagaimana yang kemarin kita mufakati bahwa bangun desa itu caranya cuma 3. Pertama, kecerdasan kepala desa, kemudian yang kedua komitmen kepala desa, yang ketiga adalah jaringan kepala desa. Nah, saya pikir di Pabdesi ini komplit sekali, dan hari ini kita momentumnya adalah dalam rangka membangun kedirian kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang smart, cerdas dalam rangka membangun desa yang lebih baik. Nah, hari ini tema yang kita usung untuk diskusi pada siang hari ini adalah membangun kemandirian desa melalui program Desa Surga dan penguatan BUMDes. Ini menarik. Kalau kemarin kita mencoba mengurai bagaimana konsep mengenali potensi di desa masing-masing, maka hari ini kita mencoba naik sedikit bagaimana kemudian kalau potensi sudah kita ketemu kenali, bagaimana garap ini baik dalam area perencanaannya, penganggarannya sampai tahap eksekusinya. Nah, pilihan programnya kemudian seperti apa, metodologinya juga seperti apa, dan seterusnya. Maka hari ini hadirnya para Dewan Pembina, Pak Siyatno, kemudian Pak Mekel, kemudian Pak Ali Mahrus, dan Mas Latif juga, kami mohon untuk memberikan paparan terkait dengan hal-hal yang kesemuanya bermisikan dalam rangka penguatan desa itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali diskusi pada kali ini, saya akan merujuk pada tema yang sudah diberikan pada kami, yakni membangun kemandirian desa melalui program Desa Surga dan penguatan ekonomi BUMDes. Tentu ini menjadi rujukan kita semua dalam proses kita memperkaya wawasan dalam diskusi kita. Saya sedikit mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Jadi kunci untuk membangun desa ada 3. Yang pertama smart, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga jaringan. Maka sesungguhnya kita hari ini berdiskusi adalah bagaimana kita menyatukan satu persepsi, satu pikiran, agar supaya kita sama-sama dengan bahu-membahu dengan potensi yang dimiliki masing-masing kepala desa ini bisa menumbuh kembangkan semangat untuk berdesa, yang utamanya adalah menuju desa surga. Apa itu desa surga? Tentu bukan sebuah khayalan, tapi desa surga ini bagaimana desa sendiri itu memberikan sebuah kesejahteraan, kenyamanan, ketenangan, sehingga masyarakat desa tidak enggan
Artinya masyarakat desa enggan untuk keluar dari desanya, sehingga cukup dengan potensi desa yang dimiliki. Mereka sudah sejahtera, mereka sudah nyaman, sudah makmur, dan seterusnya. Maka komitmen yang hari ini kita bangun, ada pola-pola yang harus kita renungkan bersama. Pertama, ada 4 kekuatan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kekuatan pikiran, power of mind. Kita punya pikiran, dan dengan pikiran itu kita kemudian punya semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena seorang pemimpin di dalam satu komunitas, di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah kepala desa, tentu kepala desa harus punya mimpi-mimpi indah dalam konsep mensejahterakan rakyatnya. Dalam satu kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya hendaknya didasarkan pada kemaslahatan umat. Maka konsep inilah yang kemudian harus dipegang sebagai bentuk komitmen seorang kepala desa untuk menjalankan tugas dan amanahnya. Kekuatan pikiran ini kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan visi misi seorang kepala desa, yang itu bagian dari janji kampanye dalam politiknya. Sehingga rumusan visi misi ini diwujudkan dalam bentuk RPJMDes. Dan urutannya di situ. RPJMDes kemudian di breakdown menjadi RKPDes dan seterusnya, sehingga menjadi rumusan yang harus kita wujudkan dalam rangka muaranya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi power of mind, kekuatan pikiran inilah yang kemudian menggerakkan hati seseorang. Hati kemudian menggerakkan ucapan yang kemudian sering menjadikan kebiasaan tindak tanduk kita, dan tindak tanduk kita itu mempengaruhi karakter, dan karakter itu menentukan nasib kita. Maka seorang pemimpin harus punya mimpi. Maka kata singkatnya adalah hanya mereka yang punya impian yang mampu menyusun rencana dan menemukan cara untuk mencapai target impian. Baru sekalian yang saya hormati, merujuk pada membangun kemandirian. Kalau ngomong kemandirian berarti kita harus mengukur potensi, mengukur diri kita. Ngomong kemandirian, jangan ngomong kemandirian kalau kita tidak bisa mengukur potensi diri. Nah, dengan kita mengetahui potensi diri, tentu kita akan membangun mau apa dengan potensi yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sudah banyak yang dipaparkan oleh saudara saya Pak Ali Marus, jadi sudah cukuplah. Apalagi yang diberi paparan nggak perlu ngajarin bebek berenang, sudah mengerti semua. Saya hanya menambahkan saja, saya melihat judul itu saja, saya nggak tahu kok suruh beri paparan 15 menit, terlalu lama. Apa yang saya bicarakan nanti? Saya bilang, Pak Ketua, ngomong apa? Saya di sini saya pikir kalau diskusi oke, tanya. Ya, tapi saya membahas masalah itu kalau melihat judulnya, yaitu membangun kemandirian desa melalui program Desa Surga dengan penguatan BUMDes. Kalau melihat judul itu sudah lengkap. Kalau kepala desa ya tahu, dengan lihat judul itu patokannya itu saja desa sudah maju sendiri. Ya, dengan membangun kemandirian desa itu harus ada konsekuensinya. Ya, apa sih membangun kemandirian desa? Mandiri itu apa? Mungkin tidak terpikir sampai kapan kemandirian desa. Dengan kemandirian berarti tidak mengharapkan bantuan dari mana? Dari mana-mana. Sampai kapan desa kita itu mandiri? Ya, saya contohkan sebagai pengusaha. Saya sebagai pengusaha, ya, diberi modal, nggak perlu diberi modal terus-terusan. Misalnya orang tua memberi warisan, ini terus tiap tahun suntik warisan, itu berarti tidak berhasil. Ya, kalau kita diberi warisan, ya, program kemandirian setiap tahun diberikan ADDDD, bagaimana supaya membuat desa itu mandiri itu bagaimana? Jangan mengharapkan bantuan. Ini mau diputus ADD saja sudah ribut. Ketua PBSI langsung ke Jakarta minta apa? Supaya nggak diputus. Nah, sudah diberi judul seperti itu, marilah kita memikirkan bagaimana kita itu mandiri desanya. Ya, mulai sekarang kita harus memikirkan, jangan bantuan-bantuan itu langsung habis pakai. Bagaimana mengembangkan bantuan yang ada sekarang ini supaya menjadi program mandiri di desa. Sekarang mulai berputar otak kepala desa.
Yang kedua melalui program Desa Surga. Oh, saya kaget, saya pikir program Desa Surga ini, saya jarang lihat TV sekarang, ternyata programnya kementeriannya punya ketua saya, fraksi PKB. Sudah kelihatan ya, surga, kehidupannya surga. Surga kalau kita membayangkan nyaman. Tapi ya kalau surga itu, kalau saya dapat cerita teman-teman saya, surga itu pasti banyak bidadari cantik di situ. Ya, jadi Bapak Kepala Desa, kami jangan mempunyai pikiran di benak pikiran Kepala Desa ya, bidadari cantik itu apa? Mungkin dianggap menurut kementerian surga itu supaya ya wanitanya itu bersih dalam menyambut tamu-tamu, jadi seperti bidadari kan begitu. Nah, dan menurut saya ya, yang saya dengar dalam agama-agama apapun, bahwa di surga itu tidak ada kelaparan. Benar Pak Yatno ya? Nggak ada tangis, jeritan, itu di surga, ya kan? Seharusnya kita punya konsep itu. Bagaimana rakyat kita tidak ada jeritan-jeritan kelaparan, tangisan-tangisan penderitaan. Itu yang diinginkan oleh Kementerian Desa. Bagaimana konsep desa itu yang dikatakan oleh teman saya, Pak Ali Marus, bagaimana caranya rakyat kita tidak ada seperti itu. Nah, marilah kita memikirkan ke sana. Ya, sangat saya lihat di Banyuwangi ini SDA-nya sungguh luar biasa. Kalau kita mau mengelola dengan baik, bekerja sama dengan baik, insya Allah seluruh desa ini akan mengalami kemajuan menuju desa surga. Jangan khawatir, saya bersama Pak Ali Marus ya selalu diskusi ya bersama-sama, kita full membackup apa program dari Pak Desi. Nah, kita berjuang, nggak perlu takut. Apa yang diinginkan, mari sama-sama untuk membangun desa. Apalagi kita sudah mendapat panduan dari judul dari kementerian itu, menuju desa surga dan penguatan BUMDes. Ya, itu memang alat desa untuk menuju ke sana. BUMDes harus kuat. Jangan BUMDes dikebiri. Sedikit BUMDes yang hidup di desa-desa. Memang hidup, tetapi harus mempunyai pikiran ke sana untuk mandiri itu melalui BUMDes. Sehingga tiga ya judul kata-kata seperti itu membuat kita punya pikiran. Marilah bareng-bareng, saya Pak Yatno di fraksi sana akan berusaha untuk mensupport bagaimana desa kita menuju desa surga. Nah, terkait yang di judul ini yang tadi disindirkan Mas Yatno, Pak Michael, kalian bisa memahami, wong Menteri Negus dan istilah-istilahnya yang pakai surga itu. Sebenarnya di Undang-Undang Desa sudah jelas tujuan pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Nah, itulah surganya ketika sejahtera, kualitas hidup manusianya itu terjaga, terus kemudian penanggulangan kemiskinannya signifikan, disitulah surganya. Saya menangkapnya seperti itu. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Marus tadi, itu ada hal yang teramat sangat bernas tadi yang disampaikan, bahwa capaian pembangunan ini tidak akan mungkin bisa dicapai jika tanpa validitas data. Nah, runyamnya, mohon maaf ini kritik kami kepada diri kami sendiri dan kita semua, seluruh elemen warga. Toh desa itu bukan milik Pak Kades, milik kita semua. Bahwa mayoritas desa di Banyuwangi itu tidak memiliki satu data yang akurat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada rekan-rekan saudara-saudara Pak Desi Banyuwangi yang sudah berkenan mengundang kami. Saya sebagai perwakilan DPR RI dari Jatim 3, fraksi PKB Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, juga semua rekan-rekan yang hadir, Pak Desi yang saya banggakan. Juga saya ucapkan terima kasih, salam hormat saya kepada rekan-rekan
anggota DPRD yang hadir, pimpinan DPRD, Bapak Haji Ali Mahrus, ini saudara saya ini, umur bisa lebih muda tapi lebih senior dari saya. Karena saya waktu di haji dikawal terus sama beliau, dibiritin terus sama beliau. Gitu. Dan juga hadir senior saya juga di situ, pimpinan DPRD Bapak Michael. Apa kabar Bapak Michael? Kalau saya lihat Bapak Michael saya kangen. Oke, langsung kepada tujuan tema yang saya baca tadi, kemandirian desa. Itu yang kita harapkan memang menjadi ujung tombak dari segala kemajuan bangsa kita itu, maaf tidak kurang lebih kalau salah saya minta maaf karena tidak bisa menggurui. Di sini ada teman-teman DPRD yang sebetulnya lebih berinteresting langsung terhadap teman-teman Papdesi, termasuk yang berinteraksi langsung kepada teman-teman masyarakat di bawah. Ya kan, kadang kalau kita menyampaikan aspirasi itu di pusat sebagai fungsi tugas kami, yaitu sebagai legislasi, budgeting, dan juga pengawasan, mulai dari kami di DPR RI, provinsi, dan di daerah. Otomatis kami semua tidak akan bisa berfungsi tugas dengan maksimal kalau tidak ada sinergi bersama teman-teman di daerah, termasuk khususnya Papdesi. Karena ujung tombak dari segalanya itu adalah perangkat desa di setiap kabupaten. Alhamdulillah saya di Kabupaten Situbondo, yaitu kebetulan saya juga di pembina Papdesi kalau di Kabupaten Situbondo, itu alhamdulillah kita selalu sinergi, kita berkoordinasi, dan kalau di Bondowoso itu kita ada SKA, ya kan, itu kita berjalan juga. Alhamdulillah semuanya kita bersinergi, karena terus terang kemajuan, dan terima kasih kami sudah diundang bersama, dirangkul oleh Papdesi Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya saya tidak berpikir waduh kayaknya sulit masuk Banyuwangi ini, karena Banyuwangi ini daerah yang sangat luar biasa besar, ya kan, masyarakatnya besar, populasinya besar, dan segalanya besar-besar gitu. Nah, saya kalau mau masuk Banyuwangi itu tidak berani kalau nggak lewat Pak Haji Ali Mahrus, Pak Michael, itu berani, harus izin dulu saya sama beliau masuk Banyuwangi. Tapi alhamdulillah di Banyuwangi juga kami punya jaringan konstituen ataupun masyarakat di Banyuwangi yang bersama, dan alhamdulillah juga beberapa Papdesi, beberapa perangkat desa yang bersama kita, alhamdulillah juga berjalan. Dan saya berharap kemandirian desa ke depan itu adalah ujung tombak, dan kita akan mengawal. Saya secara fungsi tugas saya DPR RI ingin sinergi bersama teman-teman, tapi tetap melalui bersama teman-teman anggota DPRD yang ada di daerah. Itu kita berkoordinasi dengan teman-teman perangkat apa yang bisa kita lakukan. Dari fungsi tugas yang pasti adalah pengawasan, itu yang pasti. Karena kalau fungsi tugas legislasi, kita menerima masukan mulai dari masyarakat, dari daerah, dari provinsi sampai ke pusat, kita duduk bersama, begitu pula juga politik. Jadi teman-teman Papdesi saya kira tidak usah kecil hati, karena ujung tombak itu semua ada di teman-teman rekan-rekan Papdesi. Jadi semua kemajuan daerah dan desa itu juga tergantung dari teman-teman perangkat desa. Karena apapun yang terjadi di desa, sampai ke suduri pun kaki masyarakat itu urusannya pasti yang pertama adalah kepada kepala desa. Kebutuhan, kekurangan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan itu semua akan awalnya kepada perangkat desa. Tidak mungkin langsung lari ke bupati, tidak mungkin langsung lari ke DPRD, tidak mungkin langsung apalagi ke DPR RI, tapi mereka ujung tombak kita adalah di kepala desa. Dan saya berharap ayo mari bersama-sama dengan tujuan satu, keikhlasan, ketulusan, kita berjuang bersama-sama sebagai kami wakil rakyat, ingin sinergi dengan teman-teman di Papdesi khususnya. Oh ya, saya lupa tadi, saya tadi dengar ada Pak Sumail juga, senior saya Pak Sumail juga ada, tapi entah mungkin masih online atau tidak, tapi salam hormat juga buat beliau, rekan dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih, beliau juga sinergi terus bersama saya walaupun di DPR RI. Alhamdulillah beberapa teman-teman DPR yang dari Jatim 3 RI ada beberapa yang kita masih terus sinergi, koordinasi, dan insya Allah kami akan terus berusaha maksimal bermanfaat. Terima kasih, kegiatan Papdesi ini luar biasa dalam rangka mengasah dan saling sharing terkait dengan pemikiran bagaimana upaya pemberdayaan di masyarakat yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan tentu ini kegiatan rutin yang mengangkat isu-isu yang aktual
tentu dalam upaya-upaya bagaimana kapasitas seorang kepala desa itu betul-betul maksimal memainkan perannya sebagai kepala desa. Nah, prinsipnya sebagai pemimpin di desa itu ya harus punya mimpi besar, harus punya mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi itu menjadi manifestasi dalam bentuk RPJMdes, dalam visi misi yang terwujud dalam RPJMdes. Oleh karenanya seorang pemimpin bagi saya ya harus modalnya PKB, pinter, kendel, bener. Pinter kalau tidak kendel ya nganggur hanya menjadi penonton, kendel tapi kalau tidak pinter ya ngawur. Nah, semuanya harus dibingkai dalam kebenaran, benar tujuannya, benar sasarannya, benar regulasinya, dan semuanya itu adalah menjadi satu komitmen seorang pemimpin dalam rangka mengantarkan rakyat-rakyatnya untuk bisa sejahtera, untuk makmur. Sehingga orientasi yang menjadi target dalam diskusi ini adalah bagaimana kemandirian ekonomi melalui penguatan BUMDes, dan juga bagaimana arahnya menjadi desa surga. Desa surga ini adalah sebutan dari semua untuk warga, yang muaranya adalah desa yang memberikan kenyamanan, keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu target dari desa surga yang dicanangkan oleh Kementerian Desa di Republik Indonesia. Tentu dalam proses menjalankan tanggung jawab itu harus sesuai dengan tupoksi. Kalau kemudian keluar dari tupoksi, ini namanya kan melenceng dari apa yang sudah digariskan. Jadi ini merupakan ya suatu hal yang baru. Ya, saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Papdesi yang mengagendakan acara ini. Ya, ini memberikan motivasi, membuka wawasan dari kepala desa untuk melakukan kemandirian tentang desanya. Nah, ke depan, bulan depan, kita akan lebih fokus lagi untuk berbicara persoalan desa, sehingga kita bisa memecahkan apa yang terjadi dalam persoalan desa itu. Tunggu saja, minggu depan kita akan mengupas bagaimana kemandirian desa supaya rakyat lebih sejahtera. Terima kasih. Acara ini yang digelar hari ini FGD, Forum Grup Diskusi oleh Papdesi, teramat sangat bagus. Apalagi hari ini saya sangat mengapresiasi mulai menjembatani untuk membangun sinergisitas yang regulatif antara Pemdes dan BPD. Dalam hal ini kami diundang atas nama Asosiasi BPD. Temanya sangat menarik tentang bagaimana mendayagunakan BUMDes di desa. Karena menurut kami salah satu ukuran keberhasilan desa adalah meningkatnya PADes melalui usaha-usaha BUMDes. Dan dalam diskusi ini tadi kita memperkaya pengetahuan kita sehingga kita menyadari bahwa BUMDes itu butuh untuk direview, untuk ditingkatkan perannya agar menjadi salah satu yang menyertakan sumber pendanaan bagi upaya pembangunan desa. Acara yang hari ini kita selenggarakan adalah acara kali kedua Papdesi Kabupaten Banyuwangi bersama seluruh anggotanya. Materi hari ini seputar penguatan kapasitas kepala desa dalam rangka menciptakan desa mandiri dan penguatan BUMDes. Kami sadar bahwa hal ini penting untuk kami lakukan karena memang semakin kuatnya BUMDes, maka target menuju kemandirian desa akan semakin terwujudkan. Oleh karena itu, belajar bersama adalah hal yang sangat penting dan wajib untuk kita lakukan. Supaya apa? Kita bersama bisa menikmati berdesa ini dengan cara-cara yang baik. Baiknya perencanaan, baiknya pola belanja di desa akan menghadirkan sebuah kemanfaatan bagi percepatan kemandirian desa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.